Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe lingu nyelatai, salam sujud karende malempang. Ajil katalinu, baju ramin kasaruga, bersengat ajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Dahlia Sitanggang dari SDN 5 Raja akan memenuhi tugas dalam rangka apresiasi Hari Guru Nasional tahun 2025 dengan kategori pelopor komunitas belajar. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Komunitas belajar adalah sebuah kelompok individu yang berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber belajar guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan bersama. Kombel Kobar Belajar berdiri pada tanggal 10 Januari 2024. Komunitas ini berfokus untuk bersama-sama belajar tentang hal-hal yang baru dan tantangan para guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas dan saling sharing antara satu anggota dan anggota lainnya. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan webinar dan diskusi bersama. Adapun visi dari Kombel Kobar Belajar yaitu terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Misi 1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat membantu para pendidik untuk saling bertukar pikiran terhadap hal-hal yang baru. 2. Menumbuh kembangkan budaya pada lingkungan komunitas. 3. Mengembangkan potensi yang ada pada pendidik. 4. Mengedukasi anggota dalam berbagi praktik baik yang berhubungan dengan praktik pembelajaran. 5. Memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi. 6. Meningkatkan partisipasi aktif anggota komunitas belajar dan berbagi bersama di dalam dan luar komunitas. Kombel Kobar Belajar terbentuk karena keprihatinan terhadap para guru yang ada, sehingga membantu para guru untuk menemukan solusi yang ada. Adapun pada situasi yang ada, 1. Tuntutan bagi guru yang belajar mandiri tanpa harus menunggu adanya pelatihan diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah. 2. Perubahan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta implementasi coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran. 3. Lahirnya rumah pendidikan, sebuah aplikasi yang di dalamnya terhubung dengan berbagai platform pendidikan seperti ruang murid, ruang GTK, sumber belajar, dan lain sebagainya. Tantangan yang ditemukan yaitu 1. Masih banyak guru yang belum maksimal dalam mencari sumber belajar yang sudah ada. 2. Kurang dukungan dari para guru untuk dapat bersama-sama belajar tentang hal-hal yang baru di dunia pendidikan untuk keberhasilan pembelajaran peserta didik. 3. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ, daring maupun hibrid yang dilakukan saat masa pandemi telah berakhir, sehingga banyak guru beranggapan bahwa pemanfaatan digital sudah tidak diperlukan lagi. 4. Banyaknya guru yang masih sulit untuk diajak belajar. 5. Sebagian besar berada pada zona zaman sehingga merasa tidak membutuhkan pengembangan diri. 6. Mulai tahun 2025, sistem pengelolaan kinerja pada ruang GTK sudah menghapus sistem unggah sertifikat pengembangan diri, sehingga
motivasi guru mengikuti kegiatan pengembangan diri juga menurun. 7. Masih banyaknya informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru Kemendikbudmen yang tidak tersampaikan kepada guru secara merata. Kombel Kobar Belajar melakukan beberapa aksi. Yang pertama, audiensi dengan cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kedua, bekerja sama dengan komunitas lain. 3. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga di bawah Kemendikbudmen, yaitu BBGTK, BBPMP. 4. Kegiatan daring dan luring seperti webinar, BIMTEK, dan pengimbasan ke sekolah-sekolah. Kombel Kobar Belajar setelah melihat situasi, tantangan, dan aksi, maka masuklah kepada Rizal, yaitu hasil yang terlihat antara lain dampak peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan berbagai aplikasi digital dan implementasi kebijakan-kebijakan baru Kemendikbudmen seperti pembelajaran mendalam dan KKA. Efektivitas hasilnya sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme peserta guru dalam mengikuti kegiatan. Respon peserta sangat baik. Beberapa menyatakan tertarik untuk mengadopsi materi dan media yang saya gunakan. Kombel Kobar Belajar melakukan aksi komunitas belajar antara lain 1. Melakukan webinar sesuai dengan topik yang diinginkan oleh para pendidik agar proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik untuk para peserta didik. Yang kedua, mengadakan BIMTEK pada pendidik tentang hal-hal yang dirasa perlu untuk menambah pengetahuan secara praktik tentang proses pembelajaran terhadap peserta didik. 3. Melakukan kegiatan pengimbasan terhadap sekolah-sekolah yang berkolaborasi dengan Kombel Kobar Belajar dalam hal-hal topik yang dirasa perlu untuk meningkatkan pada pendidik sehingga tercipta pembelajaran yang baik dan menyenangkan untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamri selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat dalam hal ini mengapresiasi kegiatan Kombel Kobar Belajar yang mana digagas oleh teman-teman yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Kombel ini tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman guru, khususnya guru, untuk berbagi ilmu dalam rangka menyatukan persepsi dalam pembelajaran yang ada di Kabupaten Waringin Barat. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kombel Kobar Belajar, yang mana kegiatan ini sudah lama dilaksanakan di Kota Waringin Barat sejak ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kita tentunya sangat berterima kasih kepada mereka-mereka yang terlibat dalam Kombel ini, sehingga menjadikan pendidikan di Kabupaten Waringin Barat semakin maju dan semakin berjaya. Kobar jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang komunitas belajar yang saya pimpin. Kiranya komunitas yang saya pimpin bisa semakin berkembang dan menginspirasi buat Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua.